Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pengumuman untuk 1 minggu depan. Di hari Rabu ada ibadah tahfidz jam 6 sore di Gereja Lantai 1. Di hari Kamis ada ibadah pemuda Bread Generation jam 6 sore di Gereja Lantai 1. Di hari Jumat ada doa panitia Natal jam 6 sore di Gereja Lantai 1. Di hari Minggu jam 8 pagi ada ibadah remaja di Gereja Lantai 4 dan jam 9 pagi ada ibadah sekolah minggu di Gereja Lantai 4. Untuk ibadah raya diadakan sebanyak 5 kali, dari jam 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, 5 sore, dan jam 7 malam. Buat saudara-saudara yang ingin beribadah, diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di link kita. Untuk teman-teman yang melakukan ibadah secara online, boleh mengirimkan persembahan atas nama Ibu Rita Sulistiawati. Sekian pengumuman untuk 1 minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Datang di hari ini dengan penuh syukur dan bersukacita. Jadi mari kita hari ini kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita rasakan kita memuliakan Tuhan.
kita mau memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Ini kini saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau beri dengan pengucapan syukur dan terima kasih. Biarlah menjadi korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita tidak pernah tinggalin janjinya. Dia berjanji dalam segala keadaan kita, Dia selalu ada. Segala
yang memegang setiap tangan kami. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Bahkan ke rumah Tuhan pagi hari ini adalah tuntunan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pagi ini Tuhan akan melawat kami lebih dahsyat lagi lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang sebentar. Kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Saudara sehat pagi hari ini? Puji Tuhan. Bagaimana saudara di rumah? Sehat juga? Puji Tuhan. Ya, hari ini luar biasa. Tidak panas, sedikit mendung, udaranya sejuk. Benar? Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua, yaitu tentang bau harum. Ya. Setiap kita, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda, pasti suka dengan bau harum. Ya tidak? Gak tahu wes dari bau apa saja, tapi kita pasti suka bau harum. Terlebih bau harum dari parfum, ya, parfum. Wah, kita suka sekali. Dari harga yang paling mahal sampai harga yang termurah, kita pasti akan berusaha untuk bisa tubuh kita ini bagaimana menjadi harum. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang berdosa. Tadi saya katakan kita semua suka dengan aroma parfum. Hari ini saya bawa parfum, saudara-saudara ya. Parfum itu macam-macam jenisnya. Dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Ya, ada yang namanya Giorgio Armani, ada yang namanya Hermes, ya. Banyak saudara-saudara. Dan hari ini saya membawa namanya Blessed Floral. Saya mau semprotkan kepada salah satu saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ini karena aromanya cewek, saya semprot pada yang cewek saja. Ya, boleh? Yuk, nonton dulu. Nah, ini di sini. Boleh? Bagaimana reaksi saudara? Coba dicium. Wangi? Wangi ya. Suka? Tapi saya nggak kasih, cuma satu soalnya semua 2. Nanti ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bau harum ini sangat luar biasa bagi saya. Ya. Kemarin saya pergi ke TP dan saya coba lihat-lihat tentang parfum ini. Wah, harganya luar biasa. Kalau sudah yang namanya Hermes itu 1.700.000, 2.600.000, nih luar biasa, mahal banget. Tapi memang aromanya yang sangat enak banget saudara-saudara. Nah, kita akan melihat tentang bau harum ini. Bau harum itu yang pertama tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa disembunyikan, sama dengan bau busuk. Tercium sekali. Ketika ada seseorang di mall misalnya, atau di satu pertemuan, ya, dia memakai parfum, nggak tahu yang dipakai itu entah 1 liter kali parfumnya, dari kejauhan tuh sudah tercium banget baunya, sehingga kita berusaha cari siapa ini bau parfum. Kalau parfum yang tadi mahal enak, parfum serimpi ini, minyak serimpi gimana? Tahu ya, itu parfumnya orang-orang tua zaman dulu. Ya, belinya di pasar.
Nah, orang tua saja cari parfum. Itu tidak bisa disembunyikan, akan tercium. Bau harum ini berbicara juga tentang kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini menampilkan bau yang harum. Dan kita nggak bisa menutupi itu. Kehidupan kita disorot dari berbagai sudut. Ya, orang melihat kita, apakah kita membawa bau harum atau tidak. Yang kedua, bau harum itu mempengaruhi orang. Apakah orang itu nanti akhirnya tertarik? Itu pasti, saudara-saudara. Ada satu contoh di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, itu dari ayat yang kedua sampai seterusnya, berbicara tentang seorang wanita bijaksana. Namanya Abigail. Ya, Abigail ini wanita yang bijaksana, istri dari Nabal. Ya, Abigail ini adalah seorang istri Nabal, pengusaha yang kaya, perkebunan anggur. Sangat luas, sangat kaya. Ya, saya teruskan di sini. Suaminya itu orang yang justru sangat kebalikannya, keras kepala, mokong, kalau orang Jawa bilang ya, kasar, tidak punya sopan santun. Ini sungguh sangat berbanding terbalik dengan Abigail. Abigail yang sangat lembut, yang sangat bijaksana, yang banyak sekali memberikan pertolongan kepada Nabal ini. Sesuai dengan namanya, Nabal orangnya bebal, uangnya dituturi, ya susah untuk dibilangin. Satu kali Daud itu menjaga, istilahnya ya, pegawai-pegawainya Daud itu menjaga di sekitar kebunnya Abigail, Nabal ini. Ya, ketika pegawai-pegawai Daud diminta untuk pergi ke Nabal meminta upah bagi para pegawai-pegawainya, Nabal berkata, siapa Daud? Siapa anak Isai? Ya, dia tidak kenal, dia Raja Daud. Ya, dia nggak kenal dengan rajanya. Dan dia nggak mau memberikan upah itu. Maka ketika pegawai-pegawai Daud kembali kepada Daud, dia berkata bahwa nggak mau kasih. Ya, mokong orangnya. Dan Daud bersiap-siap dengan 400 orang untuk menyerang tempatnya Nabal ini. Nah, ketika diketahui hal itu, pegawai-pegawai dari Nabal datang kepada Abigail dan dia menyampaikan berita ini bahwa Nabal tidak mau memberikan upah yang harusnya menjadi bagian dari pegawai-pegawai Daud, tapi tidak diberikan. Dan mereka bermufakat untuk menyerang kita. Kita akan celaka. Tapi apa yang dilakukan oleh Abigail, saudara-saudara? Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya di atas keledai. Bukan mau nyogok, saudara-saudara, tapi ini satu hal yang bijaksana, supaya menyelamatkan seluruh pegawai dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Nabal. Dan Nabal sendiri sebagai seorang suami, ya, bukannya melawan, tapi justru dia mencari solusi. Ya, ini membawa bau harum, saudara-saudara. Seharusnya terjadi pertumpahan darah karena Daud yang akan menyerang Nabal dan pegawai-pegawainya, keluarganya. Tapi karena Abigail yang bijaksana, dia datang kepada Daud dan dia mohon pengampunan. Ini membawa dampak, ya. Biarlah bau harum kita itu, saudara yang dikasih Tuhan, yang membawa dampak bagi orang lain, bisa mempengaruhi orang lain karena perbuatan kita, karena kebijaksanaan yang kita buat. Ya, dan yang ketiga, bau harum itu mahal harganya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, ya, yang kamu waris dari nenek moyang. Di mana nih ayatnya ya? Nah ini, tidak ditebus dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi saudara dan saya, orang-orang yang dulu hidup di dalam dosa, ya, yang dikatakan dengan cara hidup kita yang sia-sia, tapi karena pengorbanan Tuhan, karena penebusan oleh darah Yesus, darah yang mahal. Jadi saya dan saudara ini mahal di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang status kita. Apakah kita ini punya pendidikan yang tinggi? Apakah kita ini hanya pendidikannya SD saja nggak lulus? Apakah kita punya strata sosial yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi? Ataukah kita hanya biasa-biasa saja? Masyarakat yang biasa. Tuhan tidak memandang itu. Kalau dunia melihat saudara punya kedudukan, saudara dihormati. Saudara punya kekayaan, saudara didekati. Saudara punya kegiatan sosial, saudara makin didesak, makin dipepet saudara. Dikasih kepercayaan ini, kepercayaan itu. Tetapi itu yang membedakan orang dunia. Tapi ketika kita ada bersama-sama di rumah Tuhan, berkumpul dengan orang-orang yang seiman, apakah saudara profesor? Apakah saudara cuma SD nggak lulus? Apa saudara punya kedudukan pangkat yang tinggi atau biasa? Kita semua ini tidak punya harga yang selain harga yang mahal. Saudara dan saya mahal. Amin. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya Yesus sendiri. Katakan kanan kiri saudara, saudara mahal loh. Ya, mahal itu nggak dihiasi dengan berlian, ya, emas yang melekat di tubuh kita, tidak. Tapi kita ini anak-anak yang telah ditebus. Mahal nilai kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan bau harum yang sudah melekat di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang keempat, bau harum itu prosesnya tidak mudah. Prosesnya juga mahal. Untuk terus menjadikan kita ini memiliki bau yang harum, saudara-saudara, itu tidak mudah untuk dilewati dan dijalani. Tapi saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita mau, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga hati kita, menjaga hidup kita, untuk tetap kita bisa mengeluarkan bau yang harum dan menjadi pengaruh bagi banyak orang. Kita melihat lebih jauh di mana kita akan menjadi bau harum Kristus. Kalau kita membaca di ayat yang ke-15, itu dikatakan di sana, di tengah-tengah mereka yang percaya dan yang akan diselamatkan. Yang berikutnya, di tengah-tengah mereka yang sudah diselamatkan. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan adalah menuju gereja yang universal. Banyak gereja. Kadang-kadang kita bertemu dengan si A dan si B, teman kita yang bergereja di sana, bergereja di sana. Saudara-saudara, biarlah kita juga memberikan bau harum kepada orang-orang yang di sana. Ya, tidak perlu saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak, jangan. Ya, wah, yang ini begini, yang orang ini begini, enggak, saudara, enggak boleh. Kita tetap harus membawa bau harum. Ya. Dan di tengah-tengah orang yang belum diselamatkan dan yang masih akan diselamatkan, siapa? Tetangga sekitar kita, orang-orang yang bertemu dengan kita, orang yang di pasar barangkali. Nah, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan omongan kita. Kita dinilai, saudara-saudara. Kita diperhatikan loh, ya. Nah, biarlah kita juga ada membawa bau harum di tengah-tengah mereka, orang yang belum diselamatkan. Dan di tengah-tengah kita semua yang sudah diselamatkan pagi hari ini, yaitu kita keluarga besar GBDI Gloria. Kalau ada masalah satu dengan yang lainnya, selesaikan dengan baik-baik. Jangan menebar isu, ya. Jangan mengadu domba. Nah, kamu tahu enggak ya? Itu loh si ibu ini. Nah, memang orangnya itu mulutnya nggak bisa dijaga. Nah, saudara,
Sebab gosip itu kalau semakin digosok semakin saudara yang ngomong, ya toh, semakin enak, semakin nikmat, semakin seru ceritanya. Tapi itu nggak boleh. Ya. Kita nggak mau menebar bau yang busuk di tengah-tengah keluarga kita besar di sini dan di keluarga inti kita, di antara keluarga kita bersaudara. Menjaga setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari maaf saudara-saudara, ini mesti salah ini. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi bau harum, itu maksud saya. Kita bisa membawa bau harum itu bagaimana? Ayat 14 berkata, kita harus menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mau kita berkemenangan untuk menjadi orang yang bisa membawa bau harum. Setiap hari kita harus menjadi orang yang menang. Menang menguasai emosi kita, menang menguasai perkataan kita, menang menguasai langkah-langkah kita. Kita harus menang. Mungkin ada orang-orang yang menjengkelkan di tengah kita, tapi belajar, saya tidak mau terpengaruh dengan yang begini-begini ini. Ya, ini yang merugikan saya. Gak bisa berdoa, gak bisa merenungkan firman, dan gak bisa bekerja sampai-sampai, itu rugi. Tapi kita berusaha untuk menekan sedemikian rupa emosi yang tidak harus dikeluarkan dengan meletup-letup atau meluap dari hidup kita, ya, sehingga kita tetap berkemenangan. Kalau kita bisa mengatasi itu, kita adalah orang yang berkemenangan, saudara, yang bahkan lebih daripada pemenang. Siapa itu bilang kita lebih daripada pemenang, karena Yesus yang sudah menang di atas kayu salib, ya, puji Tuhan. Dan berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar menjadi bau harum bagi Kristus? Yang pertama, kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan kita itu harus benar-benar dijaga. Saudara pernah lihat iklan permen Kiss? Pernah enggak? Dulu saya pernah lihat itu, cuma sekarang sudah kayaknya nggak keluar lagi di televisi. Sudah tertutup dengan Netflix dan lain sebagainya itu, ya, YouTube. Nah, ada iklan ketika dia makan permen, terus nafasnya dikeluarkan. Apa tulisannya di situ? Ada tulisan di situ. Ada yang ingat? Salah nggak dosa kok. Ya, yang benar juga nggak dikasih hadiah. Sudah ada tulisan di situ, ya. Ketika kita mengeluarkan nafas itu, tulisannya harum, gitu kan? Nah, mulut kita ini loh yang harus dijaga, supaya yang keluar itu perkataan yang harum. Bukan cuma makan permen supaya harum, tidak. Perkataan kita ini yang harus harum. Kembali kepada kisah tentang Daud, ya, saya juga akan memberikan contoh kepada saudara. Ya, Daud ini tahu menjaga mulutnya. Ya, Daud ini perkataannya tidak sembarangan, perkataannya tidak sembrono. Dia betul-betul berpikir kalau mau berkata sesuatu. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 45. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini peperangan antara Goliat dan Daud. Goliat itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengutuk, yang anjing lah, yang apalah. Tapi kita lihat Daud tidak membalas, saudara. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ini ucapan-ucapan yang berusaha untuk melemahkan Daud, membuat Daud takut. Apa Daud takut? Tidak. Kita lihat Daud di sini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang,
dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, serua sekalian alam. Terjemahan Lama mengatakan, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata, ada sesuatu yang dikeluarkan. Dia berkata bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Allah barisan orang-orang Israel, Allah serua sekalian alam ini. Saudara, mungkin dalam hidup kita juga menghadapi tekanan-tekanan seperti Daud. Kita disudutkan, kita dipojokkan, ya. Kita dilukai perasaan kita, bahkan mungkin fisik kita. Tetapi biarlah jangan hujatan, kutukan, kebencian yang keluar dari mulut kita. Tetapi kita mau belajar seperti Daud, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kita lihat tindakannya dibuat Daud membuahkan hasil yang luar biasa. Daud kecil, kasihan, ya gak sampai ini banget sih ya, artinya kecil. Sementara Goliat itu tinggi, besar, 2 meter sekian, ya, dengan senjata yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang tetap membawa bau harum bagi nama Tuhan. Ada satu slogan ya yang mengatakan, apa tuh? Baca? Yang kuning mah yang kuning gitu loh saudara. 1, 2, 3. Hitam? Iya. Ya, mulutmu ya harimaumu, harimaumu mulutmu. Ya, itu yang seringkali dikatakan orang. Artinya, mulut kita itu berbicara tentang apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang kita ucapkan dari mulut kita. Harimau adalah salah satu binatang yang buas, ya, binatang yang berbahaya. Kalau mulut kita itu berbahaya, mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang buas kepada orang, itu akan melukai orang. Tidak itu saja, melukai diri kita sendiri. Kita akan rugi, saudara-saudara, kalau kita ngomong tanpa berpikir, moro-moro meluncur, moro-moro ngamuk, moro-moro marah-marah. Tahu-tahu orang sudah tersinggung, orang sakit hati, dan kita juga rugi. Orang menjauh dari kehidupan kita. Oh, hati-hati dengan mulutnya, ya. Kuasar, seenak jeplak mulutnya, ya. Nah, kita rugi, saudara-saudara, kita dijauhin orang. Amsal 16, mari kita menjaga ya perkataan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi bibir yang benar itu Tuhan suka, Tuhan senang, ya, dan orang yang berbicara jujur itu dikasihi oleh Tuhan. Jangan bilang jujur itu nggak muncul, ya. Sekalipun mungkin kenyataannya banyak juga yang mengalami itu ya. Ketika kita jujur, kita disingkirkan. Ya. Nah, tetapi saya percaya ketika kita seperti firman mengatakan bahwa kalau bibir kita benar, kita dikenan Tuhan. Kalau kita jujur, kita dikasihi oleh Tuhan. Itu merupakan pilihan dari saudara semua. Dan hari-hari ini banyak orang berkata tidak jujur. Hati-hati ya, kalau kita sedang WA itu ya, apa yang kita tuliskan itu adalah perkataan kita sebenarnya. Mari kita berkata jujur di setiap WA yang kita tulis, di setiap line yang kita tulis, ya. Ada SMS yang masuk itu kan, yang sampai sekarang tuh kok ya masih ada zaman yang seperti ini. Selamat, saudara memenangkan, nomor saudara dari Telkomsel memenangkan undian sebesar 75 juta. Siapa yang gak tertarik? Kalau orang bodoh ya, wih, sewenang rek, langsung ditanggepin saudara.
dimintain uang muka dulu untuk ini, untuk itu. Ternyata nggak ada, itu hoax. Itu bohong. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ya, berkat yang dicari dengan tidak halal, dengan tidak benar, tidak akan pernah membuat kita menjadi kaya. Justru pada saatnya nanti akan jatuh kita. Ini mesti harus hati-hati. Ya, mari kita jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Ya, puji Tuhan. Perkataan Daud ini, perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang luar biasa dari Daud ini bisa mencegah anak buah Daud itu berbuat satu kejahatan. Ya, bisa menghalangi, bisa menggagalkan. 1 Samuel 26 ayat 5 sampai dengan 10 cukup panjang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Ini anak buah Daud ya, berkata kepada Daud, telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Begitu yakin saudara-saudara anak buah Daud ini. Ini kesempatan, sudah 2 kali kesempatan sebenarnya untuk bisa membunuh Saul. Karena Saul sudah berulang-ulang berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Kesempatan sudah di depan mata. Kadang-kadang kan begitu, kesempatan sudah di depan mata. Tapi perkataan Daud ini luar biasa. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Hati-hati dengan orang yang diurapi oleh Tuhan. Sudah ada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, jadi kita jangan berbuat ceroboh dalam hidup ini. Daud berkata, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Dia mencegah anak buahnya untuk berbuat satu tindakan kejahatan. Jadi saudara-saudara, kata-kata baik yang kita keluarkan itu bisa mencegah seseorang untuk berbuat satu kejahatan. Luar biasa kan? Mari kita minta setiap perkataan kita diurapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Jadi Daud hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang beracara untuk menolong. Dan Tuhan tetap menjagai Daud. Ya. Kunci dari Daud, dia tetap bisa menjadi orang yang menjaga perkataannya. Mazmur 141 ayat yang ketiga berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara mau seperti Daud seperti itu? Ya, menjaga di pintu bibir kita. Bukan Tuhan satpam kita, tapi kita mohon. Karena kita ini kadang-kadang tanpa sadar meluncur perkataan kita, ringan perkataan kita yang sudah ternyata menyakitkan orang lain. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya, dan kita minta ini menjadi doa kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku.
Kiranya menjadi doa saya dan saudara, sehingga kita tetap membawa bau harum bagi orang banyak. Puji Tuhan. Dan yang kedua, yang pertama tadi bagaimana kita bisa menjadi bau harum, itu kita harus menjaga hati kita. Ada slide di sini? Saya ingin lihat slide. Nah, ini menjaga hati. Ya, luar biasa. Dari hati yang baik, itu pasti akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Tapi dari hati yang jahat, akan keluar perkataan-perkataan yang jahat. Lukas 6 ayat yang ke-45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Niatan-niatan yang jahat di dalam hati kita, itu akan keluar dari perkataan kita, keluar dari tindakan kita. Terus sebenarnya kita harus benar-benar menjaga hati kita, saudara. Ya, jangan sampai hati kita itu tercemar dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Matius 15 ayat yang ke-18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang atau membusukkan orang. Kita kan gak mau menjadi orang-orang yang membuat orang lain itu busuk, ya, karena perkataan kita. Jadi kalau mungkin pagi hari ini ada akar pahit, ya, ada kecewa, ada dendam, ada sakit hati dari hidup kita, itu berhubungan dengan hati, saudara. Mari kita minta Tuhan bereskan, Tuhan angkat hal-hal yang mengotori hati yang suci ini. Biar hati Tuhan saja yang ada dalam hidup kita. Hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh dengan maaf. Ya. Perkataan Daud tadi, waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia hanya berkata, Allah seruah sekalian alam, serahkan saja sama Tuhan. Tuhan yang akan bertindak membela kita. Ada slide, coba bisa dikeluarkan. Nah, ini dia, ya. Yang sebelah sini dulu kita baca. Belajarlah menjaga hati sendiri terlebih dahulu sebelum Anda mengharapkan orang lain menjaga hati Anda. Ya. Karena orang lain takkan pikir apa yang Anda paham, dan orang lain takkan paham apa yang Anda pikir. Karena yang tahu pikiran kita adalah diri kita sendiri, yang tahu hati kita adalah diri kita sendiri, dan Tuhan yang tahu hati dan pikiran kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain seperti ini kepada kita, tapi kita dulu yang harus membereskan hati kita supaya orang lain bisa seperti apa yang kita harapkan dari diri kita dulu. Dan yang terakhir di sebelah sana, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jaga hati dan hidup benar di dalam firman, maka apa yang kita inginkan pasti terjadi. Yang percaya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, ya saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita berikan pujian. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Haleluya. Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau terus menerima
ya Tuhan. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat ruang, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau jadi, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sepenuh saja berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, bagi Kau lihat, dan kita bersyukur pada Kau bukan Tuhan saya. Ada orang yang berharga di mata Tuhan, sebab Dia sendiri yang berkuasa. Kau berikan hati kita kepada Tuhan, hati yang baik, perkataan yang baik, mulut yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Saatnya Tuhan, Engkau mengerjakan firman ini dalam hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Dan berjagalah Engkau di pintu bibir kami Tuhan, supaya setiap hari perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang membangun satu dengan yang lainnya, sehingga melalui hidup kami Tuhan dimuliakan dan kami diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami, mengubah dan terus mengubah, memproses kami sekalian menjadi orang-orang yang membawa bau harum dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sudah mendengar. Kami yakin ada berkat buat mereka dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, sedang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Natal kita sudah tinggal beberapa minggu lagi. Nah saudara, kemarin kita rapat dan persembahan Natal kita atau kekurangan dari Natal kita adalah 42 juta ya. Saya percaya lewat persembahan sukarela saudara pagi hari ini kita akan memberikan bersama-sama ya.
saudara boleh mengisi kalau sukarela seberapa saudara punya berkat untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara berikan. Dan saya percaya minggu depan sudah pecah telurnya, ya, dari 40 jadi 30. Puji Tuhan. Kita naikkan kembali pujian tadi ya. Hatiku penuh dengan nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dan untuk pekerjaan Tuhan pada minggu yang akan datang ini, hari Rabu ada ibadah pria Pantai Kosta setengah 7 malam, dan hari Kamis ada ibadah pemuda Bright Generation jam 6 di tempat ini, dan hari Jumat ada doa untuk panitia Natal jam 6. Jadi kalau saudara juga mau ikut doa jam 6, dipersilahkan untuk datang. Dan hari Minggu kita bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita bersama. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. Tuhan memberkati kita semua. Nggak mau kalah sama Bapak Gembala, saudara-saudara ya. Tak golein dia. Mana pantun yang baik untuk kita semua. Tuhan memberkati, dan Bapak Gembala sedang ada tugas di Manado, ya, di sana. Malam-malam sudah bilang, saya sudah habis rahang tuna 3 katanya. Terus no, ya. Puji Tuhan ya, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersalaman dulu kanan kiri kita. Ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Kita tutup ibadah dalam doa. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga Ibu Yeni Bisono yang Tuhan telah panggil kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Hiburkan Tuhan Ibu Yeni dan keluarga. Acara pemakaman pada hari ini Tuhan menyertai sampai selesainya. Tetap setia mengiring akan Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik rumah tangga mereka, pekerjaan, mata pencaharian mereka, studi kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang dalam penyertaan Tuhan. Setelah tidak dikasih Tuhan, tiba saatnya pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.